Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,24%. Dengan total market cap mencapai di 1,42 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,06% dan penurunan volume sebesar 31,73%. Untuk Bitcoin dia kembali di 37.300-an. Nanti kita lihat detailnya apakah dia bertahan di atas dari support atau tidak ya. Untuk Ethereum dia juga overall bagus ya, berhasil bertahan di atas dari 2000. Lalu BNB dia terjadi koreksi sebesar 0,78%. Ya, mungkin yang signifikan di sini Cardano ya. Cardano rally dengan cukup besar sebesar 3,45% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 39 sen. Nah, sebelum kita masuk ke economic calendar, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter ya. Jadi di sini tentunya kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, atau juga memes. Buat lo yang belum follow, silakan bisa follow di @toshicryptoindo ya. Oke, sekarang kita akan geser ke economic calendar, masukin dulu ke GMT plus 7 seperti biasa. Dan untuk hari ini tanggal 24 November hari Jumat, dari US kita bisa di sini akan keluar satu data penting yaitu S&P Global Services PMI. Nah, untuk ini harapannya apa? Harapannya adalah supaya ini lebih rendah daripada forecast ya, karena weaker than forecast reading is generally negative or bearish for the USD. Dan seperti biasa kita ingin USD melemah ya. Jadi harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada 50,3. Oke, itu untuk hari ini. Untuk besok kita coba intip dulu yang penting atau enggak. Hari Sabtu dan seperti biasa ya, tidak ada yang terlalu penting, hanya di bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA untuk besok ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. Newsnya ini datang dari Austria, di mana salah satu bank terbesar dia itu namanya Raiffeisen ya, Raiffeisen Bank ya. Ini sekarang mulai roll out crypto trading untuk customernya di Januari ya. Nah, dia bisa lakukan ini karena ada partnership dengan Bitpanda begitu ya. Jadi sekali lagi ini akan dilakukan di awal tahun ya, di awal tahun. Dan bank ini sebenarnya salah satu bank yang lumayan tua juga ya. Dia sudah berumur 97 tahun begitu ya. Lagi-lagi adopsi terjadi ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, "Bang, sebenarnya kripto ini mau kemana sih?" Ya, lagi-lagi kalau menurut gua kripto ini secara trajektorinya akan semakin banyak adopsi ya. Karena lu lihat sendiri, nggak usah percaya apa yang gue omongin, tapi lihat sendiri datanya ya. Semakin banyak perbankan, semakin banyak orang-orang TradFi yang masuk ke dunia kripto gitu ya. Tinggal pertanyaannya, kripto apa yang lu pilih? Jangan isinya kripto-kripto yang tidak punya fundamental gitu ya. Dan jangan lupa fondasinya selalu Bitcoin dan Ethereum. Kalau lu fondasinya ya meme coins ya nanti juga hasilnya jadi bercanda begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita, bukan ke TA, tapi ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal Ichimoku Ryu ya, di mana dia sudah masuk ke dalam maksimum Ichimoku Oscillator limit ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebenarnya momentum dari Bitcoin besar ya, seperti contoh di sini, di sini, di sini ya. Antara besar atau top begitu. Nah, tapi kalau top ya, dia belum menembus all time high, jadi kemungkinan besar lebih ke momentumnya besar. Nah, tetapi satu catatan kita bisa di sini tanggal 2 Mei 2017, Agustus 2020 dan sekarang benar lanjut ke atas, tetapi sedikit terjadi koreksi ya. Dan koreksi yang terlihat kecil seperti ini tuh sebenarnya kalau secara makro kayak gini biasanya lumayan besar. Jadi siap-siap nih, ada kemungkinan koreksi signifikan di Bitcoin kalau menurut si osilator ini ya. Tetapi good newsnya apa? Ini adalah koreksi untuk lanjut ke atas seperti di sini dan di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat oleh yang mungkin nunggu-nunggu ya pengen akumulasi ya siap-siap mungkin akan terjadi koreksi yang lumayan seperti di sini dan di sini ya, karena terakhir kali 2 kali terakhir lebih tepatnya terjadi seperti ini, koreksi dulu lumayan baru lanjut rally ke atas. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini
dia kemarin ternyata close-nya nanggung ya. Dia close-nya sedikit di bawah dari struktur. Jadi lagi-lagi kita lihat sampai besok ya. Kita lihat besok dia bisa daily close-nya signifikan di atas dari 37.324 atau tidak ya. Jadi kondisinya mirip-mirip seperti ini, cuma kebalik. Kalau kemarin tipis ke atas, sekarang tipis ke bawah ya. Tapi ini bahkan lebih tipis lagi dibandingkan kemarin ya. Nah, jadi PR untuk Bitcoin adalah apa? Daily close signifikan di atas dari 37.324 ya. Itu PR untuk Bitcoin di daily. Nah, untuk di weekly-nya kita bisa di sini semakin mendekati ke weekly close juga ya. Bull support band masih di daerah yang sama sih kayaknya ya. Bull support band itu sekarang di daerah, sebentar kita geser dulu ke weekly. Bull support band itu ada di daerah 30.920 sampai 29.971 ya. Nah, weekly close lagi di atas dari sini, kemungkinan besar akan lanjut naik lagi. Jadi sama PR untuk di weekly bertahan di sini ya sampai dijemput oleh bull support band. Itu untuk di weekly-nya. Untuk indeks dolar, harapan gua sih kan kemarin nge-bounce nih di EMA 200 sayangnya ya. Kalau sampai dia nge-bounce lagi di sini, retest. Nah, retest semoga ke reject dan membuat lower low. Itu PR untuk indeks dolar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini mungkin buy limit yang masih aman kita bisa pasang sekarang adalah buy limit kedua di EMA 20 atau di 36.617, dan buy limit ketiga di angka 35.439. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futures kemarin jujurnya cukup nanggung ya. Sudah ada setup untuk posisi short, tetapi sayangnya nggak kena ya. Jadi untuk sekarang kita tunggu dulu sampai besok pagi jam 7. Apakah daily close dari Bitcoin di atas dari 37.324 atau tidak? Kalau di atas, retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 37.881. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia bagusnya bertahan di atas dari 2060 ya. Jadi ini seperti yang gue bilang, ini udah bisa kita masukin ke buy limit pertama ya. Jadi buy limit pertama di 2060, buy limit kedua di 2004, dan buy limit ketiga di 1943. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi futures ya, kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di 2060 sebagai resisten kemarin, sebagai support. Hari ini sudah terjadi retest kedua. Artinya kita sudah punya posisi long di sini ya. Nah, target TP-nya adalah di angka 2118, atau kalau mau sedikit lebih konservatif bisa juga di week di sini, yaitu di angka 2094 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2118, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2060. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini kembali lagi ke reject di angka $5 lebih 17 sen ya. Artinya untuk sekarang buy limit di Polkadot masih sama, tinggal tersisa di buy limit ketiga di angka $4 lebih 99 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2, bahkan terjadi retest ketiga di angka $5 lebih 17 sen.
Artinya kita masih bisa pegang posisi short kita kemarin ya. Nah, target TP posisi short kita adalah di angka $4.99. Sementara untuk posisi longnya, tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $4.99 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di $5 lebih 17 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini terjadi reclaim tipis di 38 sen ya. Buy limit pertama boleh nggak bang? Ya udah boleh lah ya, karena kalau kita di sini sudah sedikit ngebounce. Jadi buy limit pertama digeser ke 38 sen, buy limit kedua di 37 sen, dan buy limit ketiga di 36 sen. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures kita lihat besok jam 7 pagi, apakah Cardano bisa tetap bertahan di close di atas dari 38 sen. Kalau berhasil bertahan di atas di 38 sen, kita bisa limit posisi long. Retest kedua, nah kita langsung otomatis kebuka posisi long dengan target TP di 39 sen. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di 39 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 38 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana dia kembali kerja untuk yang kedua kalinya di 58,85. Artinya untuk posisi spot ya berarti ini buy limit pertama. Tapi karena EMA20 sudah mulai meningkat ke atas, jadi kita mungkin boleh geser ya. Buy limit pertama jadi di EMA20 di 53,68, buy limit kedua di 51,4, dan buy limit ketiga di 47,47. Itu untuk posisi spot ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 58,85. Artinya posisi short kita tentunya target TP-nya kita geser ke EMA20 ya. Itu buat yang sedikit lebih konservatif. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan 51,4. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $58 lebih 85 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk liquidity kita pada hari ini. Sekali lagi mengingatkan kita akan keluar satu data penting untuk hari ini. Keluarnya jam 10 kurang 15 ya. Jadi buat yang punya posisi futures dan konservatif mungkin boleh pertimbangkan TP secara manual apabila sebelum jam segini masih belum kena target TP juga. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.